Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Mustaqim, mahasiswa semester 6 PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah kebudayaan Islam dengan materi perjalanan dakwah Syekh Maulana Makdum atau kita kenal dengan Sunan Bonang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Kita akan mengenal lebih dalam siapakah beliau ini yang merupakan salah seorang dari 9 ulama tanah Jawa atau yang masyhur dengan sebutan Wali Songo, yaitu 9 orang ulama penyebar agama Islam di tanah Jawa. Latar belakang Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel yang diberi perintah untuk melaksanakan dakwah mengajarkan agama Islam di daerah Rembang, Lasem, dan daerah Tuban. Raden Makdum atau yang kita kenal dengan Sunan Bonang dipercaya Sunan Ampel ayahnya untuk menjadi wali yang besar suatu saat nanti. Sehingga Raden Makdum dilatih sejak kecil dalam masalah agama Islam oleh ayahnya sendiri. Berkat ilmu yang ditularkan oleh ayahnya, Sunan Bonang sudah mulai berdakwah pada usia remaja di negeri Pasai bersama Raden Paku. Selain mereka berdakwah di negeri Pasai, mereka juga berguru kepada beberapa ulama tasawuf besar di negeri Pasai. Selanjutnya kisah perjuangan Sunan Bonang dalam berdakwah. Setelah mereka berguru di negeri Pasai, Raden Makdum dan Raden Paku pulang ke tanah Jawa. Setelah sampai di tanah Jawa, mereka berpisah menuju daerahnya masing-masing. Raden Paku kembali ke Gresik dan mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri, sehingga Raden Paku dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Raden Makdum akhirnya melanjutkan perintah ayahnya untuk berdakwah di daerah Rembang, Tuban, dan Lasem. Perjuangan Sunan Bonang tidak terlalu sulit karena masyarakat langsung menerima ajaran yang diajarkan oleh Raden Makdum atau Sunan Bonang. Strategi yang dipakai Raden Makdum adalah menggunakan media kesenian untuk berdakwah. Raden Makdum selalu berdakwah walau usianya sudah tua, sehingga suatu saat berdakwah di Pulau Bawean, Sunan Bonang meninggal dunia. Kabar ini langsung disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Jawa. Murid-murid asuhan Sunan Bonang berdatangan dan memberikan penghormatan terakhir untuk Sunan Bonang. Beliau hendak dimakamkan di daerah Bawean atas keinginan murid-murid Sunan Bonang yang berasal dari Bawean. Tapi murid yang berasal dari Madura meminta agar Sunan Bonang dimakamkan di dekat makam ayahnya, yaitu Sunan Ampel di Surabaya. Bahkan murid dari Madura tidak mau kalah dalam mengasuh jenazah Sunan Bonang. Jenazah yang sudah dibungkus dari Bawean akhirnya dibungkus lagi dengan kain kafan dari Surabaya. Namun, pada malam hari, murid dari Madura dan Surabaya memakai ilmu sirep untuk membuat ngantuk orang-orang Bawean dan Tuban. Saat mengangkut jenazah Sunan Bonang ke kapal, kain kafan yang satu tertinggal di Bawean. Kemudian kapal berlayar menuju Surabaya. Tapi saat di perairan Tuban, kapal tidak bisa bergerak sehingga jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, yaitu sebelah barat Jamik Tuban. Sementara itu, kain kafan yang tertinggal di Bawean juga ada jenazah Sunan Bonang. Orang-orang mengembumikan jenazah Sunan Bonang dengan khidmat. Dengan terjadinya hal seperti itu, jenazah Sunan Bonang dinyatakan ada 2. Inilah bukti kekuasaan Allah atas segalanya. Beliau diberi kelebihan dari Allah dengan memiliki 2 jenazah sehingga tidak ada permusuhan di antara murid Sunan Bonang.
Pembahasan selanjutnya yakni cara berdakwah Sunan Bonang menggunakan media karya seni untuk berdakwah. Musik merupakan media yang dilakukan Sunan Bonang untuk menyampaikan teori-teori Islam kepada masyarakat. Alat musik yang digunakan Sunan Bonang berupa gamelan yang diberi nama bonang. Musiknya sangat merdu. Membunyikan alat musiknya sangat merdu dan menarik simpati setiap orang yang mendengarnya. Sehingga Sunan Bonang tinggal mengisi ajaran-ajaran Islam kepada mereka. Menggunakan media sastra untuk berdakwah. Sunan Bonang juga menciptakan sebuah karya sastra yang disebut dengan suluk, sehingga karya sastra tersebut dianggap sebagai karya sastra yang sangat hebat sampai sekarang. Karya sastra tersebut disimpan di Universitas Belanda sampai sekarang. Begitulah beberapa tata cara dan media dalam berdakwah yang digunakan oleh Sunan Bonang yang berdakwah di daerah Rembang sampai ke Tuban. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa dakwah itu bisa diterima oleh masyarakat apabila kita memasuki masyarakat tersebut dengan adat istiadat, dengan tata cara mereka, dengan budaya mereka. Maka kita masukkan dakwah di dalam kegiatan sehari-hari, termasuklah dalam pentas seni. Maka dakwah kita akan diterima oleh masyarakat, sehingga dalam penyampaian dakwah Islam akan berjalan dengan lancar tanpa meninggalkan budaya dari nenek moyang, yang saya pikir itu adalah budaya yang sangat baik dan erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk kita dan menjadi ilmu yang bisa kita ajarkan kepada murid-murid kita nanti dan akan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan